Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan mengenali himpunan kosong dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali cara menyatakan himpunan semesta dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram Venn. Yang pertama ada himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal buka terus langsung ditutup gitu, atau O terus dicoret gitu. Itu lambang himpunan kosong. Kemudian contohnya ada himpunan A yaitu X, di mana X orang yang tingginya lebih dari 6 meter. Kenapa himpunan A disebut himpunan kosong? Kan gak mungkin ya ada orang yang tingginya lebih dari 6 meter. Nah, jadi himpunan A adalah himpunan kosong. Kemudian yang B ada X, di mana X bilangan prima antara 23 dan 29. Kenapa bisa disebut sebagai himpunan kosong? Karena tidak ada bilangan prima di antara 23 dan 29. Sampai sini paham ya? Kalau paham bisa dilanjut ke himpunan semesta. Definisinya adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Maksudnya seperti apa? Oke, maksudnya gini ya. Contohnya, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian himpunan P anggotanya ada 2, 3, 5, 7, dan Q ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Setiap anggota himpunan P, yaitu 2, 3, 5, dan 7, itu ada nih di dalam himpunan A maupun himpunan Q. Nah, oleh karena itu, himpunan A dan Q dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan P, gitu. Dah, himpunan semesta ditulis dengan lambang S besar. Seperti itu. Lanjut ke diagram Venn. Diagram Venn adalah cara lain untuk menyatakan himpunan, yaitu dengan gambar atau diagram. Ketentuan dalam membuat diagram Venn ada 5. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Kemudian yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu dan nama anggotanya. Misal nih, ada himpunan semesta S, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka gambarnya seperti ini. Nah, tulisan S-nya ada di pojok kiri atas, terus 1, 2, 3, 4, 5-nya dikasih noktah. Noktah itu titik di depannya, titik di depan angka itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Contohnya, himpunan S ada 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan A ada 1, 3, 5. Jadi diagramnya kayak gini. Nah, yang A 1, 3, 5 tuh dilingkarin gitu. Terus 2 sama 4-nya di luar. Kenapa di luar? Karena kan 2 sama 4 bukan termasuk himpunan dari A. Jadi gambarnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian, yang keempat, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Maksudnya gimana nih? Nah, contohnya kayak gini. Himpunan S adalah siswa SMP 3 Semarang. Kemudian himpunan A adalah siswa kelas 7 SMP 3 Semarang. Jadi, gambar diagramnya seperti apa? Seperti berikut. Nah, ini S-nya kan semestanya. Semestanya adalah siswa SMP 3 Semarang. Terus yang himpunan A itu hanya siswa kelas 7 SMP 3 Semarang. Nah, kenapa cuman seperti ini? Karena kalau didaftarkan anggota-anggotanya tidak praktis. Kan kita nggak mungkin banget ya nulis anggota di himpunan A itu nama-namanya kita sebutin satu-satu. Kan nggak mungkin. Di S juga kita nggak mungkin menyebutkan semua siswa SMP 3 Semarang kan. Jadi untuk diagramnya cukup seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, banyak anggota suatu himpunan dinyatakan tanpa noktah atau titik. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada 2 gambar nih, gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk anggota himpunan A yang pertama itu ada 7, sedangkan banyaknya himpunan di anggota A yang gambar kedua itu cuma 1. Siapa? 7 anggotanya. Tahu bedanya kan sampai di sini?
Kalau masih bingung silahkan komen di bawah ya. Kemudian untuk contoh dari diagram Venn yang pertama, dari sekelompok siswa yang terdiri dari 35 orang, 8 siswa gemar IPS, 22 siswa gemar IPA, 12 siswa gemar IPS dan IPA, serta 7 siswa tidak gemar IPS maupun IPA. Gambarkan diagram Venn yang berkaitan dengan keterangan tersebut. Nah, untuk gambarnya gimana nih? Nah, kita jawab dulu. Misalnya, I adalah siswa yang gemar IPS dan P siswa yang gemar IPA. Maka banyaknya anggota S kan tadi 35. Terus banyaknya yang suka IPS ada 18, banyaknya yang suka IPA ada 22, dan banyaknya yang suka IPA dan IPS ada 12, sedangkan banyaknya siswa yang tidak menyukai IPS maupun IPA ada 7. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Kita tulis dulu yang suka kedua-duanya ada 12, berarti di gabungan antara diagram yang I sama P itu ada 12. Terus yang suka IPS kan tadi ada 18, berarti 18 kurangi 12, jadi tinggal 6. Terus yang suka IPA awalnya 22, tapi dia juga suka IPS juga, jadi 22 kurangi 12 ada 10. Terus yang nggak suka kedua-duanya di mana ya? Nah, yang tidak suka keduanya itu ada di luar. Jadi 7-nya tuh di luar diagram I sama P. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau paham bisa dilanjut ke berikutnya. Contoh yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan diagram dari himpunan S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan A ada 1, 2, 3, 5, dan himpunan B ada 2, 5, 6, 8. Gambarnya gimana? Kita coba perhatikan baik-baik. Di himpunan A dan B kan ada yang sama tuh, 2 sama 5. Jadi 2 sama 5-nya tuh di tengah-tengahnya lingkaran A sama B gitu. Terus yang himpunan A kan tadi 1, 2, 3, 5. Karena 2 sama 5-nya kan udah di tengah. Jadi sisanya 1 sama 3. Terus yang B kan 2, 5, 6, 8. 2 sama 5-nya udah ditulis. Jadi sisanya adalah 6 sama 8. Nah, untuk 4 sama 7 kan dia tidak termasuk di himpunan A atau B. Jadi 4 sama 7-nya tuh di luar. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga, kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn jika diketahui himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 10. Kemudian himpunan Q ada bilangan ganjil antara 3 dan 9. Nah, kita daftarin dulu nih anggotanya. Nah, yang pertama kan yang himpunan S sudah diketahui nih 1 sampai 10. Kemudian yang P bilangan prima kurang dari 10 kan ada 2, 3, 5 sama 7. Sedangkan himpunan Q bilangan ganjil antara 3 dan 9 kan hanya ada 2, yaitu 5 sama 7. Jadi gambar diagram Venn-nya seperti ini. Nah, ini mengingat materi minggu lalu ya, himpunan bagian. Nah, himpunan Q itu kan termasuk himpunan bagian dari P. Jadi Q-nya itu ada di dalamnya P gitu. Terus kan P-nya tinggal 2, 3, 5, 7. Nah, 5, 7-nya kan udah masuk nih. Jadi tinggal 2 sama 3. Nah, sisanya kemana? Sisanya di luar karena dia bukan termasuk himpunan P maupun himpunan Q gitu. Lalu udah selesai ya untuk materi hari ini sekaligus contoh-contohnya. Kemudian ada tugas latihan soal. Ini nanti kalian kerjakan di buku tulis, ditulis tangan, kemudian nanti jawabannya di scan. Silahkan upload ke Google Form yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Soalnya hanya ada 3. Soal yang pertama, berikan 3 contoh mengenai himpunan kosong. Dan soal yang kedua, tentukan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Yang A ada negatif 5 sampai 5, sedangkan himpunan yang B ada K, E, N, A, R, dan I. Begitu. Kemudian nomor 3, diketahui ada himpunan semesta S, anggotanya 1 sampai 16. Kemudian himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang himpunan B ada 4, 8, 12, dan 16. Kemudian yang himpunan C ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Perintahnya adalah gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Kiranya untuk soal ini bisa dipahami ya. Kemudian pertemuan hari ini kan udah selesai. Tapi kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan,
dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.